warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ibu-ibu jamaah pengajian Ramadan pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang terlimpahkan pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan shaum Ramadan dan sekaligus diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua yang selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah yang kedua tentu kita akan bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih takdirkan kita untuk ketemu bulan Ramadan. Sohib kita kemarin istrinya Pak Kuat H-1 Ramadan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya gara-gara jantungnya nggak mau berdetak. Jantungnya nggak mau berdetak. Akhirnya gagal napas. Pak Fuad, ya, teman saya, pensiunnya masih 1 tahun yang akan datang. Teman kuliah saya dulu. Iya, SMA 11. Jadi tidak dirasakan kalau punya ada penyumbatan atau koroner itu di jantungnya dari sinyal tinggi, kemudian ya napasnya sulit sehingga 5 hari di rumah sakit. Kemudian hari kemarin H-1 Ramadan dipanggil oleh Allah. Maka kita termasuk bersyukur saya ketemu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang menjamin besok ketemu Ramadan akan datang, nggak ada yang menjamin. Awal dia ketemu nggak ada yang menjamin. Jangankan kok Ramadan, besok ketemu bodoh atau ketemu besok pagi kita bisa puasa atau enggak, itu nggak ada yang menjamin. Nggak tahu. Semua rahasia ilahi. Maka karena semua rahasia ilahi, maka saya berpikir ya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada ini untuk dipersembahkan yang terbaik. Manakala nafas kita berhenti, ini sudah ibadah kita sudah yang terbaik dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesungguhnya Allah ingin semua umat Islam itu nanti akan masuk di surganya Allah. Maka dihadirkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu penyucian diri. Penyucian diri. Istilahnya semua dosa-dosa kita akan dibersihkan pada bulan Ramadan ini. Maka 1 bulan penuh kita akan berupaya untuk berselancar dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai berbagai ibadah, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, ibadah zikir dan lain-lain adalah untuk berselancar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dengan gembira, harus dengan gembira. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya kemarin di
saya mendapatkan jadwal imsaiyah itu dari Muhammadiyah dan dari pemerintah. Itu kok beda. Terus saya harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Betapanya di subuh itu kan ada selisih berapa menit, Bu? 8 menit. Kemudian saya sampaikan ya beda, karena yang beda itu metodologinya yang digunakan berbeda. Kalau Muhammadiyah itu menggunakan hisab wujudul hilal, tapi kalau pemerintah dan juga sebagian tetangga sebelah ini menggunakan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu kemungkinan bulan bisa dilihat. Kalau pada masa Orde Baru itu dulu selisihnya derajat itu hanya 2. Kalau sudah di atas ufuk 2 derajat maka kemudian sudah lebaran. Nah sekarang malah ditambah jadi 4. Ada 4 negara, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura itu menetapkan untuk naik tidak menjadi 2, menjadi 4 derajat. Maka saya orang ketemu, saya nggak akan ketemu karena dinaikkan derajatnya. Karena mungkin 2 derajat itu memang nggak bisa dilihat, Ya. Maka kemarin Bapak Ibu sekalian saya mengikuti Riyadhul Hilal di Pantai Jetis itu sudah 2 kali. Saya membayangkan, andai kata kemudian ada yang melihat, kemudian disumpah, saya melihat. Tapi kalau kemudian derajatnya itu masih 2, ya rasido kan? Ya rasido. Tetapi bulan Sya'ban kemarin memang untuk sebelah sudah digenapkan menjadi 30, maka kemudian Ramadannya bareng. Karena sudah, kalau kamu tidak bisa melihat bulan maka genapkanlah. Sudah digenapkan bulan Sya'ban kemarin menjadi 30, maka kemudian ini sudah kemarin 1 Ramadan. Nah dari situ ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin sedikit menjelaskan biar tidak banyak orang-orang bertanya mengapa Muhammadiyah itu menggunakan metodologi hisab wujudul hilal. Setidaknya ada 4 alasan yang sudah saya catat, barangkali di WA juga sudah ada dari PP Muhammadiyah. Biar kalau nanti ibu ditanya itu juga bisa memberikan penjelasan. Yang pertama adalah semangat membumikan Al-Quran. Semangat membumikan Al-Quran, atau memang landasannya adalah Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi ja'ala samsa hiya awwal qamara nuraw wa qaddarahu manazila lita'lamuna adada sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang mencipta atau yang menetapkan tempat-tempat manzilah-manzilah, tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi itu landasan. Yang imkanur ru'yah itu landasnya juga hadis. Ya, tapi nanti ada beberapa alasan. Yang pertama, yang kedua adalah di surat Ar-Rahman yang sering dibaca ibu-ibu kalau anaknya mengandung, surat Ar-Rahman. As-samsu wal qamara bi husban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Jadi orang sakar PDW. Itu adalah sunatullah yang kalau bergeser sedikit pun maka kemudian akan terjadi masalah. Lempengan bumi aja yang kemudian geser sedikit masalah. Kalau itu lempengan bumi yang bergeser di tengah laut, maka kemudian bergeser 5 derajat atau 5 cm aja, maka kemudian ombaknya akan terjadi meleburkan orang-orang yang di sekitarnya. Maka landasannya adalah Al-Quran itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu bapak sekalian, pada zaman Nabi itu kenapa tidak menggunakan metodologi hisab? Karena ilmu astronomi belum berkembang, ilmu falak belum berkembang, dan masyarakatnya masih ummi, masih buta huruf.
Maka sebenarnya ketika di hadis dijelaskan bahwa kalau kamu tidak bisa melihat bulan, maka genapkanlah. Masih ada ayat berikutnya, barisan berikutnya. Perhitungkan atau perkirakanlah. Nah, perhitungkanlah, perkirakan itu adalah ya dihitung. Ya dihitung. Maka sesungguhnya kalau kita mau jujur dengan metodologi hisab ini kita